Ups, 5 keunggulan menggunakan sosial media. Nah, mungkin bagi kalian itu sosial media itu istilahnya sangat berpengaruh penting dalam kehidupan kalian. Entah kalau kalian yang gaptek, mungkin kalian bisa belajar melalui Google, melalui YouTube. Sekarang itu udah zaman modern ya. Jadi kalau kalian tidak upgrade dengan perkembangan zaman, kalian bisa terlindas ya. Makanya kalian harus benar-benar upgrade dengan sosial media yang kalian punya. Karena dunia online itu udah semakin canggih. Jadi kalian itu harus menyesuaikan istilahnya zaman yang sekarang lebih modern menggunakan sosial media kalian. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Nani Channel. Welcome back my YouTube channel. Oke guys, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya guys, dan bahagia selalu. Oke guys, di materi kali ini aku akan bahas tentang 5 keunggulan kalian menggunakan sosial media yang kalian punya. Nah, bagi kalian yang penasaran tentang 5 keunggulan menggunakan sosial media, tips-tips apa? Nah, bagi kalian yang penasaran, tetap dipantengin terus sampai beres. Oke guys, nah kenapa sih aku bisa bilang dan bahas tentang 5 keunggulan menggunakan sosial media yang kalian punya? Nah, penting banget. Nah, ada beberapa tips-tips yang aku tahu. Nah, bagi kalian mungkin ada beberapa orang yang mungkin penasaran dengan tips-tipsnya. Nah, yang pertama, poin pertama. Nah, sosial media itu kan luas ya. Jadi kalian bisa melihat info-info segala macam, yaitu tips yang pertama itu selalu update berita terbaru. Nah, aku bilang keunggulan sosial media kalian, kalau kalian istilahnya gaptek atau segala macam, berita terbaru, info-info seputar tentang pemerintahan, tentang BBM naik, sembako naik, segala macem. Kalau kalian nggak tahu, istilahnya kurang upgrade dalam media sosial, kalian istilahnya terlindas oleh zaman ya. Karena kalau sekarang itu zamannya gadget. Jadi kalau kalian tidak mengikuti tren-tren terbaru segala macem, kalian sudah ketinggalan zaman. Jadi kalian itu harus benar-benar upgrade. Jadi biar kalian itu tidak terlindas oleh zaman, dan kalian yang paling penting itu berita terbaru dari hal-hal penting ya, menyangkut dari sosial media, berupa kayak detik.com, Kompas TV, seputar online, atau seputar info-info penting yang menurut kalian itu wajib kalian ketahui, yaitu khususnya dari sosial media yang kalian punya. Makanya itu tips pertama, pasti kalau kalian sudah upgrade atau kalian sudah tahu keunggulan sosial media, yaitu tentu kalian selalu upgrade berita terbaru berupa info-info berita yang penting gitu guys. Itu benar-benar berpengaruh, karena kalau misalnya kalian lihat info BBM naik itu dari mana? Nah, kalau kalian download aplikasi detik.com, Kompas TV, kalian download di Play Store, dan saat kalian download dan kalian masuk pakai akun kalian, email kalian, nanti akan ada notif. Hari ini notif berita apa, contohnya BBM naik, entah beras naik, segala macam, nanti ada notifnya. Jadi kalian itu bisa upgrade berita terbaru. Next. Nah, untuk poin kedua, yaitu 5 keunggulan menggunakan sosial media, tentu kalian itu untuk apa? Karena kalau misalnya kalian, khususnya kalau aku itu menggunakan sosial media itu untuk kepentingan seperti karena aku penjual online atau reseller, dropshipper, pebisnis online yang menjualkan suatu produk, tentu sosial media berpengaruh penting untuk bisa promosi dalam dunia online. Karena kalau istilahnya kalian berjualan atau kalian seputar bisnis tidak mengetahui dunia online,
itu susah karena dunia online itu udah perkembangan zaman. Jadi yang tips kedua yaitu pasti bisa saling bersilaturahmi dengan berbagai daerah. Nah, khususnya aku seputar bisnis, aku ingin menjualkan produk baku perabotan. Kalau kalian bisa lihat di playlist aku seputar bisnis menjadi reseller dus-dusan. Kalian bisa lihat di seputar bisnis aku menjual produk apa aja, kalian bisa check out dan beli ya guys. Nah, di situ kalau misal aku menggunakan sosial media yang aku punya, contohnya ya, aku bisa bersilaturahmi karena aku bisa mencari orang-orang dari target market di Google ataupun WhatsApp ataupun Facebook. Aku bersilaturahmi dengan menggunakan Assalamualaikum kakak, salam kenal, aku contohnya Nani dari Bekasi. Aku adalah pebisnis online yang menjualkan suatu produk bakul perabotan contohnya. Salam kenal, saling save kontak ya kakak, terima kasih. Kalau dia merespon, berarti dia itu kan menjadi teman kita. Nah, kita save tuh, dan di saat dia udah merespon dan save, contohnya bisa dia merespon, salam kenal juga kakak, saya Siska dari Tangerang gitu. Oke, don't save ya gitu. Nah, di situ kan kalau dia merespon berarti kalian save tuh kontak baru. Nah, berarti dia itu kemungkinan target market kita atau pebisnis atau yang bisa melihat story di WhatsApp kita. Jadi di saat kita save dan dia merespon dengan baik, yaitu udah target market kita, dan kemungkinan dia itu bisa menjadi teman karena kalau istilahnya kalian sudah menyapa dia dengan baik dan dia juga meresponnya dengan baik. Jadi kalian bisa, contohnya aku di Bekasi dan dia merespon dari daerah Tangerang, berarti aku mempunyai teman daerah Tangerang, dan itu sangat berpengaruh penting untuk bisa kalian bersilaturahmi ke semua daerah ya. Kalau tadi contohnya aku di daerah Bekasi dan dia save di daerah Tangerang, otomatis dia menjadi teman aku, dan di saat dia menjadi temannya aku, dan di situ save, dan kita bisa berinteraksi karena kita mempunyai terus kepercayaan juga karena kita memperkenalkan diri dengan baik dan dia merespon dengan baik. Makanya sosial media penting untuk bisa bersilaturahmi ke seluruh daerah. Next. Oke guys, poin ketiga yaitu 5 keunggulan menggunakan sosial media. Nah, aku nggak akan bisa dan intinya aku terus mengkasih ilmu yang aku tahu ya. Ini yang istilahnya yang aku tahu, pengalaman aku yang aku share, yang istilahnya bagi kalian mungkin yang sudah tahu atau enggak ya kalian skip aja lah. Contoh bagi kalian yang tidak mengetahui ya guys. Oke, poin ketiga yaitu 5 keunggulan menggunakan sosial media, yaitu yang ketiga, fokus jika kalian ingin mencari uang di sosial media. Nah, ini poinnya sangat bagus ya karena harus fokus. Nah, contohnya kalau kalian kerjanya di sosial media ya kalian harus fokus karena manfaatkan sosial media kalian untuk mencarikan uang atau berpenghasilan tambahan dari channel YouTube kalian. Contohnya jadi membuat video, jadi konten affiliate marketing, jadi promosiin, atau kalian bisa istilahnya menggunakan sosial media berupa TikTok, snack video. Nah, contohnya yang simple aja ini. Contohnya konten kreator menjadi YouTuber. YouTuber itu kan butuh persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Di saat kalian memenuhi persyaratan, kalian ajuin ke tim YouTube. Di saat peninjauan channel YouTube kalian, kemungkinan kalian bisa diterima. Dan di saat kalian terima, kalian ikutin aturannya. Dari situ kalian nanti istilahnya dipercaya untuk bisa memunculkan channel kalian itu, dipercaya sama tim YouTube untuk memunculkan iklan. Ya, di situ dari iklan itu kalian bisa berpenghasilan tambahan. Nah, contoh lagi kalian menjadi Shopee affiliate marketing atau TikTok marketing ya. Di Shopee ada, di TikTok ada, di YouTube ada, di snack video ada. Itu tuh bisa berpengaruh penting, berpenghasilan. Jadi nggak cuma satu bidang aja, sosial media itu banyak. Kalau kalian tahu poin-poinnya itu bisa banyak banget. Dan aku pun masih belajar dan masih bertumbuh ya. Jadi semua itu butuh belajar. Meskipun belajarnya itu bertahun-tahun, karena kalau kalian nggak mendalami atau segala macam ya kalian nggak bisa mendapatkan value nilai dari yang kalian lakukan gitu. Nah, kalian contohnya YouTuber bisa berpenghasilan. Snack video, kalian bisa mendaftarkan menjadi konten kreator talent. Entah
konten masak, entah konten seputar edukasi, seputar apapun kalian ajukan. Tapi tentu kalian harus mempunyai follower. Minimal itu followernya emang nggak banyak sih, tapi yang penting kalian itu harus bisa pede dulu, pede yakin dulu, baru kalian buat video ya. Karena dari yang aku lihat itu di TikTok Shop bisa jualan, kalian bisa jualan produk, terus kalian mendapat komisi tambahan. Di Shopee Affiliate bisa kalian mendapatkan komisi tambahan, di YouTube bisa, di Snack Video jadi konten talent bisa. Itu tuh bisa kalian manfaatkan dari sosial media kalian, khusus seputar bisnis ataupun konten kreator yang mau tahu keunggulan dari sosial media kalian. Next. Nah guys, bahkan aku tuh pun menyadari ya, sosial media dari dulu kalau aku tahu ada poin-poin yang bisa menghasilkan uang, kenapa aku nggak dari dulu, kenapa aku baru tahu dari sekarang ya? Mungkin karena kesempatannya baru sekarang guys, karena dulu-dulu belum ada kesempatan, karena aku belum tahu ilmunya. Kalau sekarang kan aku pelan demi pelan jadi tahu. Kalau dulu aku nyeselnya kenapa nggak dari dulu aku tahu YouTube, kenapa nggak dari dulu aku tahu TikTok Shop, kenapa nggak dari dulu aku tahu Shopee Affiliate, segala macam konten kreator Snack Video gitu, kenapa nggak dari dulu. Dan aku pun baru mencobanya itu sekarang ini, dan itu responnya positif guys, dan bahkan channel YouTube ini juga udah dimonet dan sudah diterima. Jadi aku lebih semangat lagi karena iklannya itu terus jalan, makanya aku akan sering upload video. Itu yang lebih aku semangat ya guys. Jadi ada istilahnya ada kepuasan tersendiri, kita sudah menjadi konten kreator dari YouTube gitu guys. Entah apapun bidangnya, kalian harus tetap bersyukur. Oke guys, di poin keempat yaitu 5 keunggulan sosial media. Nah, poin keempat yaitu kalian cari orang yang menjembati kita untuk berhasil. Nah, aku sering kali bilang sosial media itu ada yang kalian bener-bener gak tahu ilmunya, ada yang kalian mungkin anggap itu gak penting atau segala macem. Kalian mungkin ada yang istilahnya nggak tahu hal-hal yang berkaitan sama menjadi konten kreator, menjadi Shopee Affiliate, nggak ada. Jadi di poin ini cari orang yang menjembati kita untuk berhasil. Tentunya kalian kalau seputar bisnis kalian cari mentor. Nah, mentor itu adalah yang menjembati kalian untuk berhasil. Nah, aku pun menjadi YouTuber itu ada mentor yang aku lakukan. Aku mau belajar dari mentor-mentor ataupun hal-hal yang aku lakukan. Contohnya aku keluar uang dari hal-hal belajar seputar bisnis agar bisa bisnis aku itu terus berjalan. Gimana sih cara promosi biar jualan online gila-gilaan, or apapun itu harus ada mentor yang sukses di dalam itu. Jadi kalian itu dipacu untuk bisa berpenghasilan atau berhasil, karena terus mencoba hal. Karena kalau istilahnya kalian mindsetnya istilahnya nggak mau belajar, nggak mau sungguh-sungguh, cuman istilahnya begitu-gitu aja, kalian nggak akan pernah berkembang. Semua itu kalau kalian punya tekad yang bulat, kalian nggak akan bisa istilahnya kalian pasti akan terus mencoba sampai kalian berhasil. Karena mental seorang anak muda atau pebisnis online itu harus terus mencoba sampai berhasil itu guys. Nah, kalau kalian istilah dari mentor-mentor ataupun dari buku kalian bisa lakukan. Nah, contohnya di sini aku punya buku. Nah, di sini baru sampai bukunya ya, yaitu kayak bikin kolam WhatsApp bikin kolam di WhatsApp langsung closing gila-gilaan. Nah, di sini ada berapa buku? Ada 2 buku yang aku harus baca biar istilahnya dari buku-buku ini ada ilmu yang aku nggak tahu gitu. Karena di sini pasti ada mentor yang mendukung kita itu untuk memacu kita untuk bisa terus jualan online tuh lebih maju. Nah, di sini kalian bisa lihat bukunya broadcast yang closing gila-gilaan. Di sini dari 2 buku ini aku belum sempat baca karena emang belum ada waktu ya. Nanti niatnya kalau di sini tuh buku langsung praktek. Jadi kalian istilahnya buku ini baru sampai, kalian baca harus praktek. Nanti di sini ada. Karena buku ini nggak gratis, cuma-cuma kalian butuh effort, butuh bayar. Nah, semua mentor atau ilmu itu pasti butuh bayar. Dan aku pernah juga mengikuti seperti sukses reseller. Kalau nggak salah bayar berapalah, tapi sepadan dengan ilmunya. Karena aku butuh ilmunya sih. Kalau soal uang
istilahnya aku pasti mau, karena emang nanti berpengaruh penting sama jualan aku. Dan alhamdulillah jualannya juga lumayan karena ada mentor yang mendukung gitu guys. Entah buku, mentor, atau orang yang berpengaruh penting sama kalian itu harus kalian jembati agar kalian bisa berhasil. Karena nggak ada orang yang bener-bener langsung bisa, semua itu butuh ilmu, butuh effort. Karena ilmu itu penting, karena nggak semua orang itu tahu ilmu yang kita punya. Karena mentor itu bener-bener, karena aku sih pentingnya mentor sih, aku akan terus belajar gitu sama mentor-mentor. Aku akan terus coba karena aku orangnya mau coba sih, sampai terus mencoba guys. Jadi kalian harus istilahnya harus terus belajar dari buku yang kalian punya. Next. Nah guys, poin terakhir aku sering kali bilang ke kalian yaitu, nah di tips ini kan 5 keunggulan menggunakan sosial media yang kalian harus ketahui. Karena ada keunggulan media sosial kalian yang kalian ketahui. Tapi jangan salah, sosial media kalian itu juga bisa menjerumuskan kalian kalau kalian nggak tahu ya. Karena ada beberapa orang juga istilahnya yang anggap positif negatifnya dari sosial media kalian. Kalau kalian salah untuk berbaur, kalian bisa terjebak di dalam sosial media kalian. Kalian harus pintar-pintar juga menggunakan sosial media kalian. Jadi kalian harus manfaatkan apapun yang kalian punya itu dengan sebaik-baiknya ya. Nah, yang poin terakhir yaitu 5, akan terus belajar. Kalau apapun yang kalian lakukan itu harus terus belajar, mencoba sampai bisa. Karena kalau mindset seorang pemuda itu harus belajar, mencoba sampai terus, dan istilahnya jangan pantang menyerah. Karena semua proses atau hal yang kalian lakukan itu adalah bentuk ikhtiar kalian untuk bisa istilahnya mendapatkan penghasilan, meskipun tambahannya nggak sedikit, tapi dari sedikit itu kalian terus belajar, insya Allah kalau kalian istilahnya sudah ahli dalam suatu bidang, pasti akan terbiasa. Bahkan terbiasa yaitu kalian istilahnya berpenghasilan meskipun di rumah aja. Kalau dibilang aku itu penjual online, memang aku mentalnya itu pebisnis online. Aku orangnya suka sosial media online gitu. Jadi pebisnis online yang mempunyai suatu hal gitu, satu hal. Dan kalau kalian bilang aku itu kerja kantor atau enggak, aku emang sukanya itu di sosial media dan seputar bisnis. Karena aku tuh itu jiwanya itu pebisnis online dan akan terus belajar dalam suatu hal. Jadi tetap fokus dalam suatu bidang, jangan gonta-ganti, palu gada, apa lu jual gua ada. Kalian fokus di satu bidang terus, kalian gali, kalian bener-bener telusuri ya. Maksudnya kalian harus istilahnya itu ahli dalam suatu bidang itu. Kalian harus jadi pakarnya dulu, baru kalian terjun ke bidang yang lain. Jadi jangan palu gada, apa lu jual gua ada. Kalian harus fokus di pebisnis online atau bakul perabotan, kalian fokus di situ aja. Jangan semuanya kalian jual. Jadi kalian nggak tahu poin-poin yang dalam jualan itu tuh apa aja. Jadi beda ya kalau misalnya kalian menjualkan suatu produk, itu proses tahapnya itu beda-beda. Oke guys, segitu dulu tentang 5 keunggulan menggunakan sosial media versi Nani Channel. Nah, bagi kalian yang suka, jangan lupa kalian komen atau like, subscribe di channel YouTube aku. Dan kalian bisa kasih saran di YouTube aku, nanti aku akan balesin guys. Oke, semoga apa yang aku sampaikan bisa diterima kalian dan membantu kalian untuk selangkah lagi bisa terus belajar. See you next video, bye-bye.